Kemudian kita ke Yobi dan masuk ke dalam neraka. Mau mengucap syukur dengan ke-5 tahun kawasan wisata di tanggal 5 September 2020. Menuju pasar di depan sini. Tepuk tangan dulu. Semoga ini menjadi awal dan juga info kejadian prokes. Semoga ini menjadi awal bangkitnya ekonomi masyarakat lokal, khususnya masyarakat Maring di wilayah pesisir pantai Kabupaten Merauke. Mari kita dukung masyarakat untuk terus maju dalam perekonomian di pesisir pantai. Iya, dan juga hasil bumi yang sudah ada ini sudah dipersiapkan sejak 1 tahun. 1 tahun ya, iya. Itu luar biasa. Masyarakat mulai dari bibit terus pasca tanam, betul. Iya, tanam, kemudian perawatan, dan juga di siang hari ini iya, mereka memamerkan apa belum memamerkan apa yang menjadi hasil karya bumi anima dari Sinai, Siramu sampai Anasai. Siapa melawan? Kalau masyarakat sudah bertindak, kamu pantau saja, jangan rancang. Kalau kamu rancang, kamu lego. Iya, kita beri aplaus yang meriah. Bunda Hati Bunda Fendu, Pastor Andreas Panumbi mungkin bisa bersama-sama dengan saya dengan PJ di tempat ini. Kami mau bincang-bincang sedikit dulu dengan Pastor. Iya, PJ ada rancang-rancang sedikit dulu dengan Pastor supaya apa yang nanti kita akan sama-sama lihat bersama. Semoga ini juga menjadi kebahagiaan kita semua, karena Pastor merupakan salah satu inisiator dari paroki gereja sendiri yang menginisiator kawasan wisata berbasis budaya lokal Wendu, untuk bagaimana kita punya masyarakat asli yang berada di pesisiran pantai ini bisa memanfaatkan mereka punya potensi wisata, yaitu pantai. Kalau di Bali itu dong punya bibir pantai itu pendek, tapi coba kalau kita lihat di arah Pantai Buti, Lampu Satu, terus di Wendu dan Okaba itu dong punya bibir pantai jauh sekali. Kemarin pada saat itu, dan Ibu Marjorie juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan masyarakat
marin yang ada di pesisiran pantai. Kurang lebih seperti itu. Iya, dan WNU ini juga merupakan fondasi utama gereja Katolik. Iya, betul sekali. Iya. Dan patut kita bersyukur bahwa ini adalah fondasi yang menyebar ke seluruh wilayah bumi Animha, di mana Sang Mentari mengucapkan sinar kasih dari gerbang hati Kudus Yesus untuk Merauke. Iya, dan dari Singapura sampai Anasai PJ, mereka punya nama-nama tersendiri untuk menyebut pantai. Nah, itu juga menjadi informasi baru buat kita semua masyarakat yang di kabupaten maupun yang ada di sini, di kawasan yang sekarang kita ada dan merayakan ini adalah Pantai Arem. Iya, Pastor ya? Ya, Pantai Arem Wendu. Itu namanya tersendiri. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mungkin memposting di media sosial, mungkin bisa langsung hashtag saja kawasan wisata berbasis budaya lokal Pantai Arem Wendu. Iya, dan juga kami ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk tokoh masyarakat selatan, tokoh masyarakat Merauke, iya. Bapak Dr. Anus Romanus Barakainte. Iya. GFC. Karena kita memberikan aplaus yang meriah. Ya, kami mengharapkan dengan hadirnya Bapak Ibu tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Merauke ini, sehingga bisa melihat langsung bahwa masyarakat hari ini sudah mau berjuang untuk membangkitkan ekonomi mereka dari potensi wisata, yaitu pantai dan juga masyarakat punya hasil bumi ini. Mari kita baik dari pihak swasta maupun pemerintah dan gereja juga, mari kita turut meningkatkan apa yang menjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Iya. Yang lebih untuk tanah ini. Terima kasih kepada Pastor yang sudah terus mendukung masyarakat di pesisiran pantai Kabupaten Merauke. Iya, saya ingin selamat ulang tahun untuk Pastor Andreas Manumi Brenjo yang sudah berkarir di selatan tanah Papua dalam agama Katolik, yang sudah membawa kabar surga kita, menghidupkan api-api. Betul. Dan tanggal 6 besok Pastor juga akan merayakan hari ulang tahun. Iya. Dan pada kesempatan ini juga kita akan bersama-sama merayakan bersama hari Mama Pastor yang ke-27 dan juga hari ulang tahun Pastor yang ke-59 tahun. Semoga dengan usia Pastor dan usia imamat yang ke-27 dan juga ulang tahun ke-59, Pastor semakin diberkati
Ya, ini namuk-namuk penerus Sinai. Sekarang kami ucapkan selamat datang dan selamat siang untuk Wakil Ketua 2 DPRD Merauke, Bapak Dominikus Umukiana. Kita memberikan aplaus yang meriah. Ya, kita mendukung fasok namanya. Itu dari sagu, dari kelapa dan santan kelapa. Ya, fasok namanya. Saya berikan kesempatan penghargaan kepada Bapak Domin. Beliau selalu datang untuk meneguhkan kami di sini. Ya, kepada Pak Domin, semoga doa dan lagu tadi juga berlaku berkatnya untuk Pak Domin. Sehat selalu, panjang umur, menjadi berkat bagi seluruh rakyat di tanah Marin. Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Pastor. Bapak Ibu tamu undangan, inilah salah satu cara kita melestarikan budaya masyarakat Marin. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang akan dipanggil nanti akan menerima satu set dengan daun pisang. Iya. Kami mengundang dengan hormat Bapak Distrik Semangga bisa hadir bersama-sama dengan Pastor. Kami juga memberi penghargaan kepada pemerintah distrik. Inilah sagu khas Marin, sangat enak. Semoga Pak Distrik membantu sehingga sagu satu jenis namanya fasok ini terkenal di seluruh distrik Semangga. Sagu fasok ini salah satu dari 8 makanan khas masyarakat Marin. Kurang lebih seperti itu ya Pastor ya? Ya. Mewakili saya berikan sagu ini kepada saudara agama sahabat yang dari Muslim, Bapak Samad. Iya, kami mengundang Bapak Samad dari agama sahabat untuk bisa sama-sama di depan. Ya, ini Bapak Samad mewakili umat Muslim, saudara-saudara saya agama sahabat di wilayah Matara, Anasai. Saya harap ini sagu persahabatan kita. Ya, semoga dapat menikmati dengan kebersamaan kita. Bapak bisa kembali ke tempat, Bapak? Ya, mewakili dari etnis Nusantara yang saya undang. Tidak bisa semua etnis saya undang. Yang pertama buka daerah ini,
saudara-saudara kita dari Maluku, saya minta mewakili dari etnis yang tadi saya bilang pasti Toran, ya, yang mewakili dari saudara-saudara suku Kei. Saya minta tolong mengambil ini sagu sep ini sebagai tanda penghargaan. Mungkin ada yang mewakili orang Kei. Iya, Bapak Refra. Ya, semoga kita mendukung terus saudara-saudara kita. Tuhan memberkati. Iya, saudara-saudara sekalian, satu lagi saya berikan. Iya, ini mewakili balon-balon bupati. Saya berikan kepada yang terkasih Bapak Romanus Maraka. Aduh, Bapak ini sungguh memberi dukungan dengan kehadiran. Terima kasih Bapak Romanus. Semoga sagu ini menjadi spirit, ya, sagu ini dengan tema kasih menembus batas. Terima kasih Pak Romanus, Tuhan memberkati. Mewakili TNI Polri, saya minta perwakilan TNI Polri yang ada, Babinsa, Babin Kamtibas, Bapak perwakilan dari dan Lantamal 11 dan dari kepolisian, mari saya minta. Iya, Bapak Komandan Lantamal, kami mohon kembangkanlah pesisir pantai ini. Kami anak Namadin sudah siap terbuka untuk mendukung kami ke kawasan wisata berbasis budaya marin. Terima kasih. Ya, Pak Polisi. Terima kasih. Salam untuk Pak Kapolres, Kapolsek, dan semoga Pak Polisi selalu mendukung kami. Ya, terima kasih. Pak Budoyo, aduh, ini kita sama-sama di sini. Terima kasih. Iya, kita punya putaran pertama sudah kita lalui bersama. Silakan Bapak Ibu menikmati. Selanjutnya kami mengundang kepala kampung dari Kampung Urung, Kampung Wanita Nanggo, dan Kampung Matara, dan juga tokoh-tokoh adat dari 3 kampung bisa hadir bersama-sama di depan untuk menerima sagu sep. Ya, ini tanggung jawab dikasih lagi. Ya, kepala kampung tuan rumah, Kampung Wanigap Nanggo. Semoga Bapak Kepala Kampung terus mendukung kawasan wisata berbasis budaya lokal marin. Kepada Rendu, Notif, dan Bapak. Kami mengundang Bapak tokoh adat, Bapak Adrianus, Bapak Yan, dan Bapak Sander bisa hadir bersama-sama dengan pastor di depan. Iya, kami juga informasikan untuk Bapak Ibu yang punya kendaraan Innova dengan nomor polisi 1802 dan juga Aigus 5008 untuk dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi mohon kerjasama dari Bapak Ibu yang punya kendaraan mobil Innova 18 nomor polisi 1802 dan Aigus 5008 untuk dipindahkan karena ada kendaraan yang mau keluar. Terima kasih. Dan kami mengundang perwakilan dari KVK Panperindu, Pastor Yusuf, untuk bisa hadir bersama-sama dengan Pastor Andi di depan. Pastor Maroti Bumbe. Kami mengundang Pastor Oscar Sinaga untuk bisa sama-sama. Terima kasih.
piringnya begini ya. Iya, itu piring tradisional pastor. Oscar baru datang. Kami kita hormati. Iya, dan Pastor Oscar Sinaga, pastor baru bergabung bersama-sama di Tanah Arin, dan kami berharap pastor juga terus mendukung masyarakat asli pesisiran pantai Ya, Kabupaten Pastor Oscar, Merauke. selamat datang. Berkati. Amin. Iya, dan selanjutnya kita akan tiup lilin bersama. Lilin yang pertama adalah Imamat YPC, Imamat Pastor yang ke-27, dan yang kedua adalah 5 tahun terjadinya kawasan wisata berbasis budaya lokal Wendong. Iya, lilinnya dinyalakan. Iya, kami mengundang dari Kepala Kampung, Kampung Uruk, Kampung Meninggal Nanggo, dan Kampung Matara, Bapak Kepala Distrik Semangga, dan dari Babinsa untuk bisa hadir bersama-sama, dan juga dari DPRD Kabupaten Merauke. Kencang, tapi saya yakin kita semua angin membantu untuk lilin tetap menyala seperti itu. Iya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa sama-sama. Mari Bapak bisa. Mungkin ada yang mau disampaikan Pastor PJ? Oh iya, baik. Kita hitung sama-sama lilin dari Imamat dan juga lilin dari 5 tahun kawasan akan ditiup bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya. Iya, kalau soal kue yang ini nih mungkin kalau kita makan mungkin agak kolesterol apa ya. Jadi mungkin kuenya dari panitia bisa ditaruh di tempat yang aman di depan, ya. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah turut serta mendukung kawasan wisata dengan meniup lilin kecil. Iya. Iya. Satu PKI, Satu PKI, satu hati, satu tujuan. Name, namo, entago. Sekali lagi, name, namo, entago. Iya, terima kasih. Dari timur, selatan, tanah datar Papua, di mana ombak menderu memancarkan sinar kasih dari gerbang hati kudus Yesus, dari Merauke untuk Papua, dari Wendu untuk Merauke. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Merauke atau yang mewakili, Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang kami hormati Kepala Dinas PU, yang kami hormati Kepala Dinas Perinago, yang kami hormati Kapolres Merauke, yang kami hormati Komandan Kodim 174 Aminti Waringga, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung, yang kami hormati Kepala Kampung Urung Waringga Menanggo Matara, yang kami hormati tokoh adat, yang kami hormati pastor paroki, suster TMM, yang kami hormati Kepala BPKAD yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami hormati Bapak Romanus Mbaraka, yang kami hormati Ibu Ira selaku tim pendamping kawasan wisata, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini pula, serta seluruh masyarakat dari kawasan wisata Sinai
Sirapu sampai Anasai yang kami banggakan dan yang kami cintai. Bapak Ibu tamu undangan juga masyarakat yang berbahagia, selanjutnya mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di siang hari ini, kita akan ada dalam doa yang akan dipimpin oleh Pastor Oscar Sinada. Para pastor kami bersilakan. Pastor Andre, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita syukuri segala kegembiraan, pertemuan dan rahmat Tuhan yang kita alami di tempat ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh baik dan paling baik. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, kebersamaan kami, dalam keseharian kami. Kami boleh melakukan tugas-tugas kami dalam keadaan sehat. Syukur Tuhan atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terkhusus kepada Pastor Andre yang merayakan ulang tahun ke-59 dan juga ulang tahun imamat ke-27 serta ulang tahun ke-5 tempat indah, tempat wisata yang boleh kami tempati, yang boleh kami nikmati di sini. Syukur atas seluruh anugerah-Mu yang Kau limpahkan ya Tuhan. Dan kiranya dengan rendah hati kami mohon, senantiasa Engkau melimpahi kesehatan, panjang umur, kesetiaan dan kebijaksanaan kepada pastor kami dalam menjalankan tugas pelayanannya, tugas kasih-Nya untuk mendampingi umat-Mu dan untuk mendampingi seluruh masyarakat yang ada di tempat ini. Syukur atas alam ciptaan yang Kau limpahkan kepada kami, tempat ini di mana kami boleh merasakan keindahan-Mu, melihat kehadiran-Mu. Maka bantu kami ya Tuhan untuk menjaga, memeliharanya, sehingga boleh menjadi sarana kami untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menghidupkan kembali alam ciptaan di tempat kami ini. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh umat, seluruh masyarakat, berkati juga pemerintahan kami yang kiranya ikut serta mendukung pelestarian alam budaya di tempat ini. Semoga segala niat baik yang akan kami laksanakan ke depan ini menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersatu dengan umat-Mu, masyarakat di tempat ini. Hadirlah Tuhan bersama kami dalam sukacita ini, sehingga kami boleh dipenuhi Roh-Mu, dan semoga hati kudus-Mu senantiasa berkobar dalam hati kami, dan kami boleh berbagi kasih dengan sesama kami. Berkati kami semua, berkati tempat kami ini, berkati para pemerintah kami yang tetap ikut serta dalam kegembiraan ini. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pastor Andreas Fornobi Brojo kami persilahkan. Salam persahabatan untuk kita semua. Saudara-saudara, saya hanya ingin menyampaikan tentang kawasan wisata. Mengapa kawasan wisata ini kita bentuk dan memasuki tahun yang kelima? Karena pertama, satu kata yang namanya pembangunan membuat masyarakat kita
ini sulit sekali memposisikan dirinya untuk menikmati manfaat dari satu kata tadi, pembangunan. Terkait jati diri, nilai-nilai budaya, disitulah jati diri suku bangsa Marin ini. Maka saya sebagai pastor 27 tahun lalu, di sini 12 tahun. Ya, ada 4 tahun lagi dapat SK dari uskup. Ya, 16 tahun. Di sini mungkin 20 tahun atau seterusnya, saya kurang tahu. Tetapi saya melihat bahwa umat kita segera harus ditolong, harus segera dibantu, harus segera dibimbing, jangan terjadi pembiaran. Nilai-nilai budayanya ini. Nah, salah satu kamp itu kayu yang bercabang, dan di sana mereka menampilkan, menggantung itu bahan-bahan makanan. Dan bahan makanan ini bisa ada karena ada kerja keras. Maka kita mendorong kerja keras, etos kerja ini, yang orang Marin bilang wambat. Nah, wambat inilah yang kita dorong, wambat, gotong royong, kerja keras. Nah, inilah hasil kerja keras, inilah nilai dari sisi etos kerja. Nah, kami dorong dengan kawasan wisata, ayo kerja keras, ayo kerja, dan kerja akhirnya ada hasil. Ini yang kita mau dorong. Dan terus tarian Z harus kita angkat, ekonomi harus kita tingkatkan. Penyanggahnya menurut saya hanya ini, Tuhan yang membuka. Dan saya mengatakan bahwa harus ada satu cara yang baru. Bagaimana supaya jati diri mereka ini harus dinyatakan di dalam era satu kata, pembangunan, ditambah satu lagi, modern, pembangunan modern. Hanya satu, jati dirinya itu harus ditampilkan. Jati dirinya adalah di dalam budayanya. Di dalam budaya ini, jati diri orang Marin ditegakkan, dilestarikan. Maka tujuan dari kawasan wisata ini adalah melestarikan nilai-nilai budaya Marin agar jati dirinya tetap eksis di dua kata, pembangunan modern. Dan secara khusus sebagai penyangga untuk mendongkrak aspek perekonomian orang Marin. Maka saya melihat bahwa ke depan pantai ini menjadi dolar, menjadi uang yang banyak untuk masa depan generasi muda, anak-anak cucu suku bangsa Marin. Mengapa saya terus berusaha, dan di dalam Tuhan saya berusaha ya, supaya semuanya bisa berjalan. Ya, Pak Heri, selamat datang. Ini Pak Romanus juga sudah ada di sini. Kasih menembus batas kita semua. Selamat datang, Pak Heri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tujuan jelas. Kawasan wisata Sinai, Sirapu sampai Amasai untuk mengangkat jati diri suku bangsa Marin ini. Amin. Ya, dan secara khusus ekonomi, mendongkrak aspek perekonomian rakyat. Mulai dari Kampung Murum sampai Kampung Mataram. Ada satu yang lebih unggul lagi selain pantai, yaitu hutan, yaitu kawasan wisata yang sudah terbentuk. Ya, saya sebut di sini dari sisi gereja adalah pokok anggur yang benar. Dari pokok ini dia berkembang. Ada yang saya mau sebut dulu, Babar, Pantai Babar di Mataram. Ada Pantai Girok, ada Pantai Ora-Ora, ada Pantai Arem Bendu, ada Pantai kawasan wisata Yonggo di Sirapu. Ada yang satu Yobi, dan yang satu ini namanya sangat berbahaya. Tetapi di sana ada berkat yang bernama kawasan wisata neraka. Iya, namanya berbahaya. Kita tepuk tangan dulu untuk neraka. Tapi saudara, saya tidak ajak Anda untuk masuk neraka yang ada penderitaan abadi. Jangan ya. Saya membawa keselamatan.
Tetapi neraka ini dengan Yobi, ini ada pantainya dan hutan. Ini keunggulan Yobi dan neraka. Neraka dan Yobi di daerah Urung. Maka saya minta kesempatan ini kepada pejabat-pejabat sebentar untuk meneguhkan saudara-saudara kita orang Marin ini. Saya mengundang kita mengunjungi mereka di pantai-pantai ini, titik-titik ini. Sebentar selesai kita makan, kita ke Babar, mereka sudah siap di sana. Tidak ada bantuan yang diberikan, tapi mereka rasa jati diri saya. Lalu dari Babar kita ke Biro, dari Biro kita ke Ora-Ora. Ini nama kakak-adik, tetapi saya mau melestarikan nama-nama khas ini. Dari Ora-Ora sudah ini Aren Windu, agak telur gitu ya. Kemudian kita ke Yobi dan masuk ke dalam neraka. Di sana kita duduk menikmati hutan dan pantai. Lalu dari neraka kita keluar, jangan terlalu lama di neraka. Kita menuju ke Yonggo, itu dekat kota. Ya, jadi saya undang Bapak Ibu saudara-saudara untuk meneguhkan kita punya masyarakat. Ini Tuhan yang menggalang mereka. Dari dulu kita bilang stop pasir, tetapi pasir jalan terus. Orang bilang bagaimana strategi alternatif supaya kalau stop pasir ada satu strategi untuk meningkatkan ekonomi. Ini Tuhan Allah sudah kasih tahu sudah. Kawasan wisata adalah sebuah strategi ekonomi baru untuk orang Marin di pesisir pantai. Amin. Nanti kalau kita ke neraka, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan lihat ke sebelah kanan, tapi kalau lihat itulah pasir pantai sudah digali, sudah dibawa kemana. Nanti kita lewat di sebelah lagi sudah digali pasir pantainya. Tetapi neraka dengan Yobi ada di tengah-tengah kerusakan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan saya mengusulkan kepada pemerintah daerah, hendaklah mendukung konsep wisata ini, kawasan wisata Sinai. Dan nanti di di Yobi dan neraka, saya mengusulkan di situ konsep pendidikan. Jadi semua SD, SMP sampai perguruan tinggi mau belajar tentang melestarikan nilai-nilai kelestarian alam. Saya harap mungkin di hutan neraka dengan Yobi ini menjadi kawasan wisata hutan yang bagus. Ada kepiting di sana, harus dilestarikan. Kalau orang Merauke mencari kepiting, besok lusa di neraka, kepiting neraka. Di sana ada kepiting Yobi. Nah, di situ ada habitat kepiting. Mari kita lestarikan habitat kepiting. Saya minta kepada pemerintah daerah dan mungkin Bapak Domino Rukianan sebagai Wakil Ketua 2, tolong sampaikan. Saya minta supaya mendukung konsep kawasan wisata ini dan khususnya Yobi dengan neraka, supaya pantai dengan hutan menjadi satu potensi yang sungguh luar biasa. Akhirnya saudara, hari ini tahun yang kelima kawasan wisata berbasis budaya Marin, dan Anda boleh melihat inilah kerja keras saudara-saudara kita. Mereka sederhana saja, tetapi di dalam kesederhanaan ada sesuatu yang luar biasa, karena mereka bertindak bekerja hal yang sederhana secara luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Nah, sebentar saya akan membuka, bukan festival, tetapi bukan saya saja, dari pemerintah, bukan pemerintah saja, tokoh-tokoh adat, kita bersama-sama membuka, bukan istilah festival. Karena dulu kita sudah buka festival Kandara, tetapi bentuk ini dia hilang. Tuhan menggerakkan lagi festival Camp yang dulu bikin menara pisang di sini, tetapi untuk orang di sini orang bilang bukan asli. Nah, akhirnya kembali ke asli, yaitu Camp. Nah, jadi kita akan bikin itu hari ini dibuka. Dari 3 tungku ini adalah daun anggai. Daun itu persembahkan hasil kepada Tuhan. Anggai adalah pesta persembahan.
kita akan buka secara resmi, yaitu daun anggai hari ini. Ya, daun anggai. Di sana ada apa? Di sana ada ada pisang-pisang dan sebagainya, ada liam. Tadi bukan liam, ada jenis lain lagi, liam. Jadi saya akan membuka dan kami akan membuka dengan dua tungku lainnya salah satu kuliner orang Marin, yaitu ndiam. Ndiam itu dari apa? Ada sagu, lihat pohon sagu ada. Dari apa lagi? Dari pisang, ada pisang-pisang terlalu banyak. Berikut ada santan kelapa. Di situ ada kelapa, kita sudah bisa lihat kelapa. Nah, ini ndiam. Hari ini nanti kita buka. Kami minta kesediaan pemerintah daerah bersama dengan dua tokoh tungku lainnya untuk sebentar akan pergi ke Amayen Atip. Itu artinya tempatnya pesona. Amayen Atip di sana. Ya, nanti kita akan membuka secara resmi. Akhirnya, saudara, 27 tahun imamat saya sebenarnya hanya alat saja yang Tuhan pakai. Prioritas saya mau angkat melalui imamat ini adalah jati diri orang Marin. Amin. Sehingga imamat saya ini dalam pesta ini dia hanya buku-buku, ya, bukan utama dalam supaya pastor ini, wah, saya ini pelayan saja. Saya ini hamba yang siap melaksanakan perintah komandan saya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saya siap melaksanakan itu. Dan inilah pekerjaan Tuhan, saudara. Pekerjaan komandan saya, Yesus. Yesus masuk ke dalam kebudayaan. Dia bukan di luar kebudayaan. Dia masuk ke dalam kebudayaan Marin, maka disebut Namek Yesus. Amin. Inilah pekerjaan Yesus untuk kita. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Profisiat dan selamat dirgahayu untuk saudara-saudara dari Marin, untuk kawasan wisata Sinai. Oh ya, yang perlu saya tegaskan satu, kawasan Sinai ini terbuka bagi semua orang, semua etnis, semua agama. Ya, tidak ada kita orang Marin sendiri, karena hari ini temanya adalah kasih menembus batas. Sebentar setelah kita buka daun anggai, kita akan ahid. Ahid itu kita bakar-bakar hasil bumi. Nanti saya minta mewakili etnis Nusantara hanya berapa saja. Kei Tanimbar dari Medan. Dari Medan juga ada. Ada ya? Ya, dari NTT dan dari ipar-ipar kita Wong Jowo. Ada ya? Ipar-ipar, sepipar juga orang Jawa. Ya. Ya, jadi saya minta sebentar kita buat acara persaudaraan. Yaitu ahid di belakang Hafiz Sai. Ini yang di sebelah itu ada jembatan merah, itu rumah itu namanya Hafiz Sai. Artinya tempat makan. Ya, itu ada di belakang gedung ini. Sebentar kita buat acara itu. Acara persaudaraan. Maka makanan-makanan khas dari Kei ada, dari Tanimbar ada, dari Medan Batak ada, dari NTT ada, ipar-ipar Jawa juga ada. Nasi, kalau kita di sini saya pakai gaya sini nasi tumpeng. Tapi kalau kayak nasi tumpeng ya. Tapi gaya Papua punya nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng ada. Nanti sebentar bawa ke sana, kita taruh di akhir. Ya, semoga persaudaraan kita sungguh-sungguh melintas batas karena kasih Tuhan. Ya, mungkin juga kepada saudara-saudara kita yang Bapak Romanus yang terkasih, Bapak Heri yang tercinta, dan juga saudara-saudara yang mungkin Tuhan akan pakai untuk memimpin kota ini. Saya hanya titip pesan sebagai satu firman Tuhan yang harus saya katakan, yaitu bahwa mari kita membangun persaudaraan dalam kasih Tuhan, ya.
Itu saja. Kita membangun persaudaraan untuk bapak-bapak kita terkasih, Bapak Manus, tercinta Pak Edi, dan juga yang lain yang menjadi balon bupati. Selamat menikmati acara kebersamaan kita. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kasih menembus batas. Mereka menikmati salah satu kuliner khas orang Marin, yaitu ndiam. Dan sampai saat ini mereka mengatakan bahwa kami ingin kembali lagi ke Wendo untuk menikmati salah satu kuliner khas orang Marin. Dan itu mari sama-sama kita lestarikan budaya di mana tempat kita berada dan berkarya. Begitu, Pici. Iya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan kasih. Sekaligus kita akan menuju ke tempat pastor untuk membuka secara resmi keseluruhan kegiatan, dan yang akan datang adalah Dahu Angger. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebenarnya dari tadi terharu juga lihat bahwa gereja Katolik masih pada tujuan utama bagaimana mengangkat harkat orang asli Papua. Bapak dan Ibu sekalian, pertama sekali saya minta maaf bahwa Pak Ketua ada tugas luar, makanya saya disuruh ke sini. Tanpa undangan pun pastor sudah kasih tahu saya pasti datang. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Pada satu ketika kami di Kimam itu ada kolam-kolam beko banyak. Di situ ada ikan, dan saya datang tiba-tiba saya bilang, waduh, ikan ini sudah berapa lama hidup di sini? Kalau saya 2 jam di dalam air pasti mati. Lebih baik ikan ini macam saya tangkap bawa pulang dan saya lap dengan handuk baik-baik, tidur di tempat tidur. Ternyata ikan ini mati. Demikian pula dengan masyarakat Marin. Orang Marin ini bukan kita yang ngajar orang kehidupan. Mereka ada sejak turun-temurun dan hidup dengan caranya, dan mereka sehat sampai hari ini. Cuma kita banyak buat program, lalu kita bilang itu salah, nanti yang ini ikut yang ini, ikut ini. Akhirnya mereka menonton. Sebenarnya orang mau bikin apa dengan kita? Mereka bingung. Hari ini ada saya pada laki-laki adik Ikrom, di sini juga ada laki-laki Pak Heri. Hari ini nanti ada orang calon bos ini, tapi hari ini saya kakak, jadi saya harus bicara. Dan mereka tahu karakter saya betul. Saya selalu bicara tidak rem. Satu yang saya mau minta begini. Tadi saya bilang contoh ikan tadi. Contoh ikan tadi karena apa? Tahu tidak sama dengan rasa. Semua orang bilang saya tahu tentang Papua, tapi tidak merasakan kehidupan orang Papua. Tidak pernah merasakan kehidupan orang Papua. Tahu dengan rasa berbeda. Saya paham betul pastor tahu dan rasa. Pastor tahu tentang kehidupan orang Papua dan merasakan kehidupan di tengah-tengah orang Papua. Saya berharap nanti bupati yang akan datang, bupati yang tahu dan rasa. Dia tahu bagaimana kehidupan orang Papua, dia merasakan bagaimana kehidupan orang Papua, sehingga bupati berikut harus banyak jalan ketemu orang di pedalaman. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pastor, kami bicara di sini dan setelah itu kami dari DPR sudah ke Jakarta. Kami di Jayapura juga sudah bicara tentang Riparda, rencana induk pariwisata daerah. Di Jayapura sudah, dan kami lanjut ke kementerian, dan janji dari kementerian akan datang terlihat seperti itu. Saya tahu yang paling paham tentang ini nanti ada Pak Rom, ada Pak Heri, tahu betul. Dan tadi kita makan sep itu, saya heran-heran apa yang saya pikir tiba-tiba pastor bisa buat. Mungkin ini Tuhan. Ya. Jadi saya pikir satu begini, kita selalu bicara mengenai ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu Papua ini. Ya. Padahal sebenarnya itu kuasa tangan tinggal tanda tangan satu surat itu sudah bisa menyelamatkan banyak orang. Contohnya, setiap hari kantor-kantor itu rapat ada snack. Coba kalau snack macam tadi sepakal ada di situ yang buat ibu Papua, dia kan dapat uang.
Kalau hanya tiap hari dapat kue, cookies, bagaimana itu bisa kita bilang memberdayakan orang Papua? Saya lihat dalam semua program pemerintah itu ditulis pemberdayaan. Pemberdayaan itu berarti buat orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Padahal tidak semua pengadaan. Saya minta maaf Bapak dan Ibu sekalian, dari sini saya dengar itu tadi ada banyak. Ada laki-laki di refra. Dan beliau itu tadi saya lihat itu dari pemerintah. Tapi ini sudah rakyat yang bicara. Jangan marah. Jadi masalah yang pastor buat ini, saya ingat betul. Orang-orang Marini ini dia waktu kasih tinggal dia punya generasi ini bukan tanpa bekal. Ada bekal. Yang pertama tanah-tanah ini dikasih. Ini perebutan setiap meter tanah itu dengan darah dan keringat. Dia wariskan kepada dia punya anak cucu. Ada juga budaya, ada juga keindahan alam seperti ini. Cuma eksplorasi kita berbeda. Kita lebih banyak berpikir tentang hal besar. Kita tidak berpikir tentang hal-hal yang kecil. Bagaimana masyarakat bisa sentuh. Ya. Ini yang saya juga minta bahwa tadi kita sudah makan sep, mudah-mudahan ada yang jadi bupati, besok sep ada di kantor-kantor. Itu ada uang banyak di situ. Ya betul, harus ada sep. Harus ada. Jadi ibu-ibu Papua bisa kelompok-kelompok. Hari ini kantor ini yang buat. Itu kan bupati yang tanda tangan, bukan DPR. Domino tidak ada hak untuk itu. Bupati yang tanda tangan. Buat peraturan bupati sudah. Ibu-ibu kamu kelompok ini buat sep untuk kantor ini makan. Dengan daun ini ada kami. Kami yang kemarin tanam di sini bukan kami dari sini. Itu kami dari sebelah Karibian. Sedangkan kami yang ada sekarang ini kami Marinaling dan siapa sampai Malaysia. Persembahan yang mereka kasih ini tidak ada unsur dana sepeser pun. Ini dari hati, dari keringat, dari usaha masyarakat yang mereka kerja dengan susah payah. Hari ini mereka mau mempersembahkan, mereka punya persembahan kepada Tuhan. Beda dengan yang kemarin, itu mungkin karena ada unsur-unsur, ada keuangan saja. Tetapi ini karena hati, karena ada kemauan, karena ada keinginan untuk berubah. Sehingga kami mendukung untuk kegiatan Bapak Pastor Andi Faduli yang selama ini kurang lebih 5 tahun mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan pariwisata di Palembang mulai dari Singapura sampai hari ini dengan kami Bapak Amin Janan dan Bapak DPR Kabupaten Maluku untuk kami berikan kesempatan berkomunikasi pada kesempatan kali ini. Waktu yang berbahagia sekali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pastor yang saya hormati, ini yang tadi saya bilang, ikan yang ada di kolam itu tidak perlu diangkat dari situ. Dia akan jadi di situ dan dia berkembang dengan potensi yang ada. Alam tidak perlu dia belajar sesuatu. Pemerintah punya kewajiban untuk membantu, bukan buat program edukasi masyarakat. Jadi Bapak, saya dengan nanti, apabila ada salah saya minta maaf. Cara hidup kita kalau juga sampai schedule artinya Bapak boleh kita tahu berapa ini, setelah itu pesan dari masyarakat bahwa Bapak bawa dengan baik semua. Bapak asalkan terima kasih kepada Bapak. Baik, kita lihat kepada acara yang berikut sebelum kita masuk dalam tempat yang sudah disediakan. Umur sampai homit tahun depan tanggal yang sama. Anak ini tanggung jawab tahun depan acara atau pesta seperti ini ada di wilayah wilayah Kalimantan.
Ini ada pisang, ada sagu. Itu memberi tanggung jawab kepada Kepala Kabupaten Utara bersama masyarakat Kabupaten Utara untuk melaksanakan festival tahunan dari tahun depan di Pilot. Terima kasih. Tabung dagang ini ada 300 niam. Kita boleh ambil, jadi kepada tidak tunggu dan kami semua yang hadir dulu. Sesuai itu masyarakat yang lain silakan masuk ke pastor punya tempat ini. Amayan Atik Kak. Ini tempat pastor. Ya, boleh ambil dan boleh makan-makan. Lalu kita menuju ke belakang Hafizai, tempat makan untuk kita ahid. Kita ahid di sana. Maka saya minta nanti nasi tumpeng itu makanan khas Sorangkei, Tanimbar, NTT, dan ya Jawa nasi tumpeng itu nanti langsung dibawa ke tempat ahid. Terima kasih.